Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Nafitasari, NPM 7212132009. Baik, saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan PPT kelompok 2, di mana PPT itu adalah dari kelompok saya sendiri yang berjudul Struktur Sistem Informasi Manajemen. Dan slide pertama yaitu Sistem Informasi Manajemen atau bisa disebut dengan SIM adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian informasi suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, dan prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produksi, layanan, atau suatu strategi bisnis. Dan slide selanjutnya, struktur sistem informasi manajemen. Susunan suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi dengan tujuan untuk memberikan kemudahan bagi proses manajemen dan menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan. Dan slide selanjutnya yaitu pengertian struktur sistem menurut para ahli. Di sini ada dua menurut para ahli yang mendefinisikan. Yang pertama menurut Gordon B. Davis dalam bukunya yang berjudul Management Information System, di mana struktur SIM adalah sistem manusia, mesin, atau mesin yang berpadu guna menyajikan informasi untuk mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan di dalam suatu organisasi. Dan menurut Dr. Swetajo Muljo Daharjo dalam bukunya Management Information System, yaitu struktur SIM adalah suatu metode untuk menghasilkan informasi yang tepat waktu bagi manajemen tentang lingkungan luar organisasi dan kegiatan operasi di dalam organisasi, dengan tujuan untuk menunjang proses pengambilan keputusan serta memperbaiki proses perencanaan dan pengawasan. Selanjutnya, slide struktur SIM berbasis komputer. Sistem informasi manajemen yang berbasis komputer atau bisa disebut dengan Computer Based Management Information System terdiri dari manusia, perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software, data, dan prosedur-prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data dan informasi yang tepat pada waktunya kepada pihak-pihak di dalam maupun di luar organisasi yang berkompeten. Dan slide selanjutnya yaitu manfaat penggunaan komputer dalam SIM. Penggunaan komputer dalam SIM sangat banyak membantu para manajer dalam proses pengambilan keputusan. Komputer dalam SIM dalam sistem informasi manajemen dirumuskan sebagai surat kelengkapan elektronik yang mengolah data, mampu menerima masukan dan keluaran, kecepatan yang tinggi dan ketelitian yang tinggi, dan mampu menyimpan instruksi-instruksi untuk memecahkan masalah. Dan slide selanjutnya yaitu penggunaan komputer dalam SIM baru dapat dikatakan efektif dan efisien jika yang pertama yaitu volume data yang diolah dalam jumlah yang besar. Maksudnya, jika kita mengolah data dengan jumlah yang cukup besar, akan lebih mudah dikerjakannya apabila menggunakan sistem komputer. Dan yang kedua, pengolahan data memerlukan perhitungan yang rumit, yaitu dengan adanya sistem komputer, perhitungan yang rumit akan dapat dengan mudah dikerjakan. Dan yang ketiga, yaitu pengolahan data atau pekerjaan yang berulang-ulang. Dan keempat, memerlukan file yang baik sehingga mudah menemukan kembali data-data yang diperlukan. Dan yang terakhir, memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, yaitu dengan menggunakan sistem komputer sudah terjamin ketelitiannya. Dan slide selanjutnya, nilai informasi yang dihasilkan dari penggunaan komputer dalam SIM memang sulit untuk dihitung dengan uang. Akan tetapi, hal tersebut kiranya dapat membantu menetapkan perkiraan nilai tersebut, yaitu yang pertama, availability atau disebut dengan dapat diperoleh, yaitu mendapat informasi yang semula atau sebelumnya tidak dapat diperoleh. Dan yang kedua, timeliness atau ketepatan waktu, yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer dapat diperoleh dalam waktu yang cepat dan tepat. Dan yang ketiga, accuracy, ketelitian, yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer
lebih terjamin ketelitiannya. Dan yang keempat, completeness, kelengkapan, yaitu informasi yang dihasilkan oleh komputer lebih lengkap atau jelas, lengkap dan jelas. Nomor terakhir, presentation atau penyajian, yaitu informasi yang dihasilkan dari proses komputer dapat disajikan menurut selera pemakai informasi tersebut. Dan slide selanjutnya, metode pengolahan data. Di sini ada dua metode pengolahan data. Yang pertama metode batch processing dan yang kedua metode online processing. Dan metode batch processing sendiri adalah metode pengolah data yang banyak digunakan dengan cara mengumpulkan data dalam periode tertentu atau tertentu, misal harian, mingguan, bulanan. Kumpulan data ini bersama-sama diolah untuk memudahkan atau mengupdate file baru. Metode online processing, metode pengolahan data yang mempunyai karakteristik tertentu, yaitu transaksi yang terjadi secara mudah dan langsung digunakan untuk memutakhirkan file. Dan selanjutnya komponen-komponen SIM public. Sistem informasi yang pertama, sistem informasi meliputi diskursus dan interaksi antara individu dan kelompok kerja organisasi. Dan yang kedua, sistem formal meliputi sistem aturan, batasan organisasi dan batasan wewenang. Dan selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana struktur sistem informasi manajemen adalah susunan dan hubungan antara komponen bagian yang saling berpengaruh terhadap komponen lainnya. Dan struktur sistem informasi manajemen sendiri pada dasarnya dibedakan menjadi dua, yaitu sistem formal dan sistem informal. Sistem formal adalah sistem yang berjalan secara resmi dan teratur, sedangkan sistem informal adalah sistem yang berjalan secara tidak resmi dan tidak teratur. Dan demikian beberapa yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata maupun beberapa pernyataan yang menyinggung sekalian, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.